Dan keluhannya adalah, silahkan sebutkan Bapak keluhannya. Keluhannya terus terang sudah 6 bulan ini tidak berdiri sama sekali, nggak bisa tegang. Sudah 6 bulan ini nggak bisa hubungan sama istri. Terus terang rasa batin tersiksa. Apalagi ngerokok aja tidak gitu Mbak Ana. Oke, sempat WA ke Ana. Saya merokok tidak, alkohol tidak. Kok burung saya mati total gitu ya, nggak mau bangun sama sekali, tanpa obat, dan sangat berlogika karena yang diupayakan membaik nanti dari gerak tubuh, kemudian merambah ke jaringan, di mana saat jaringan di tubuh membaik akibat dari gerak tubuh yang diajarkan nanti, pembuluh darah akan perlahan meregang di titik-titik tertentu yang akan membantu kontribusi darah untuk area simpul yang Bapak keluhkan perlahan membaik. Buka praktek di Salatiga, dan pagi ini kedatangan klien dari usia klien kali ini 52 tahun. Dan keluhannya adalah, silahkan sebutkan Bapak keluhannya. Keluhannya terus terang sudah 6 bulan ini tidak berdiri sama sekali, nggak bisa tegang, kasarnya begitu. Sudah 6 bulan ini nggak bisa hubungan sama istri. Terus terang rasa batin tersiksa. Makanya langsung saya kerja Mbak Ana, prakteknya mana, gimana. Mau nggak mau harus saya bisa ketemu, soalnya terus terang masalah batin itu bagi saya paling utama, itu Mbak Ana. Oke, saya ambil kesimpulan Bapak ya, di usia 52 Bapak datang ke saya dengan keluhan tidak mau bangun sama sekali dari 6 bulan terakhir ini ya. Siap. Kalau tadi Bapak bercerita gara-garanya apa Pak? Anak istri minum es, saya tergiur. Bapak gara-gara minum es tidak mau bangun begitu Pak ya? Siap. Upaya Bapak selama tidak mau bangun sama sekali sebelum bertemu anak terapis apa Pak? Terus minum apa itu, intinya tambah tenaga biar semangat lagi. Tidak ada perubahan sama sekali. Saya sekarang sudah seperti ini, dibilang kurus tidak, gemuk tidak. Bapak juga sampaikan merokok tidak, alkohol tidak, aktivitas olahraga bagus, aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan profesi juga lumayan. Semua yang minor-minor menurut Bapak tidak dilakukan. Kenapa burungnya kok mati gitu Pak ya? Siap. Yang membuat Bapak tertarik untuk datang ke aneterapis apa Pak? Ya, terus terang itu pengobatan tanpa obat. Sebenarnya bukan pengobatan Pak ya. Saya terapi. Terapi ya. Jadi alternatif boleh. Alternatif. Ya. Sebuah pilihan bagi Anda yang buntu gitu. Siap. Ya. Kemudian coba datang ke saya, bukan pengobatan ya. Saya tidak mengobati, hanya berupaya membantu mengatasi keluhan tanpa obat dan sangat berlogika karena yang diupayakan membaik nanti dari gerak tubuh, kemudian merambah ke jaringan, di mana saat jaringan di tubuh membaik akibat dari gerak tubuh yang diajarkan nanti, pembuluh darah akan perlahan meregang di titik-titik tertentu yang akan membantu kontribusi darah untuk area simpul yang Bapak keluhkan perlahan membaik. Harapan saya support organ reproduksi Bapak yang ngadat gitu. Siap. Ya. Kok burung saya mati total gitu ya, nggak mau bangun sama sekali. Mudah-mudahan nanti dengan upaya Anda
membaik. Dan sebelum bertemu, Ana sudah coba jelaskan tentang terapi ini untuk gambaran bagi beliau, bahwa Ana tidak pernah menjamin upaya Ana untuk mengatasi keluhan Anda. Hanya saja ada semacam pertanggungjawaban moral. Ana dibayar untuk membantu keluhan Anda membaik, tapi karena Anda tidak datang membawa spare partnya, Ana juga tidak menyediakan obat karena terapi ini tanpa obat. Harapan Anda legowo apapun hasil dari terapi ini. Ana tetap berupaya yang terbaik, tapi apapun hasilnya tidak pernah menggaransi, tidak pernah menjamin, apalagi dengan tarif sekian Bapak tidak membawa spare partnya. Yang rusak minta dibenahi, yang mati minta dihidupkan dengan barang yang sama. Dengan barang yang rusak minta membaik, barangnya sama. Siap. Ya, jadi Bapak harus paham. Di percakapan kita kemarin ya Pak ya. Siap. Jadi dari percakapan ini Anda akan lebih paham bagaimana anak terapis bekerja. Tetap menggunakan logika meskipun tanpa obat, tapi Ana tidak pernah menjamin, menggaransi apapun kondisi organ Anda saat datang. Ana berusaha yang terbaik, tapi apapun hasil yang Anda dapatkan sepenuhnya balik lagi bagaimana pola hidup Anda selama ini hingga kerusakan bisa berakibat fatal misalnya. Nah, untuk Bapak ini tanda tanya besar. Kerusakannya fatal, tidak mau bangun sama sekali sejak 6 bulan lalu. Padahal pola hidupnya lumayan bagus, apalagi dari profesi olahraga pasti rutin dilakukan. Pola makan, Ana belum jabat tangan, belum cek sama sekali. Siap. Tapi dilihat dari jaringan, sebenarnya dan seharusnya baik-baik saja meskipun ada degeneratif atau penurunan fungsi. Itu wajar, manusiawi sekali. Sekarang Ana mau cek dulu kondisinya bagaimana sih. Saat Ana coba cek, bukan di organ yang dikeluhkan, tapi dengan berjabat tangan. Itu beda anak terapis Surabaya mungkin dengan yang lainnya. Ana mau cek dulu. Permisi Bapak, duduk aja di situ. Relax. 52 ya Bapak ya. Kelenturan pembuluh darahnya ada penurunan. Jadi ada pembuluh darah yang kurang lentur, nanti diajarin. Sekarang saya pinjam telapak kakinya. Ada penyumbatan. Masih hidup dalamnya mesinnya? Masih hidup? Tapi nggak bisa sama sekali. Nggak bisa sama sekali ya? Sama sekali nggak bisa. Oke. Pemirsa, Ana sudah cek. Silahkan minum Bapak kalau mau minum. Ana sudah cek kondisi beliau, usia 52, tidak mau bangun sama sekali sejak 6 bulan lalu. Jaringannya lumayan di usia 52 ini jaringannya lumayan. Ana nggak bilang bagus, lumayan lah, wajar di usia sekian seperti ini. Elastisitas pembuluh darah kurang bagus dikit, nanti dipoles-poles. Dan Ana membaca ada penyumbatan di sebuah saluran. Sudah ada gambaran di mana, tapi Ana belum tahu ya, belum dicari, tapi sudah ada gambaran, ada penyumbatan. Dan sebenarnya mesinnya masih nyala. Kalau kendaraan itu digas-gas nggak mau jalan ya Pak ya, mobil Bapak tuh digas-gas nggak mau jalan, tapi sebenarnya mesinnya itu nggak mati. Itu yang Ana lihat dari telapak tangan dan kaki, pergelangan tangan. Kalau untuk pergelangan kaki, Ana lihatnya di kondisi penanganan sperma juga kurang lentur. Jadi sebenarnya begini, kondisi pembuluh darah, saluran-saluran di tubuh, rongga yang seharusnya tetap ada, itu bisa dibaca dari jaringan tubuh. Itu kalau versi Ana. Jaringan tubuh ini bagus atau tidak bisa terbaca dari gerak tubuh sehari-hari. Jadi sebenarnya sistem gerak tubuh atau
kalau kita bahasakan secara ilmu ortopedik, itu sebenarnya memiliki andil besar bagaimana kondisi saluran-saluran dalam tanda kurung ilmu urologi, juga kondisi organ reproduksi pria dalam tanda kurung ilmu andrologi. Itu dulu dari saya percakapan kali ini sebagai kata pembuka. Mudah-mudahan dari sini ada sedikit gambaran nih untuk Bapak. Bapak bukan datang ke tukang pijat. Siap. Ya. Siap. Bapak bukan datang ke ahli syaraf. Saya bukan tukang pijat, bukan ahli syaraf, bukan siapa-siapa. Terima kasih pemirsa, salam vitalitas prima dari Ana Terapis Vital Surabaya. Nanti hasilnya bagaimana, Ana akan sempatkan unggah sebentar, dan ini janji Ana, disaksikan beliau juga Anda. Kalau selesai dikerjakan masih di sini, Ana tidak berhasil menghidupkan burung Bapak. Bapak cuma saya kenakan biaya room dan akomodasi saya ke sini. Sisanya saya kembalikan. Saya tidak mau ambil uang Bapak. Bapak cuma gantikan room dan akomodasi saya ke sini. Tidak seberapa. Siap. Uang yang Bapak transfer ke saya kembalikan. Bapak cuma bantu saya supaya saya tidak rugi bertemu dengan Bapak. Siap. Tapi untuk uang jasanya saya kembalikan. Itu janji Ana apabila apa Pak? Apabila kenapa tadi saya janjinya bagaimana? Bapak? Apabila hari ini burung saya tidak bisa berdiri, mau dikembalikan, cuma mengganti room sama akomodasi di sini. Ya, supaya saya tidak rugi nih Siap, ketemu Bapak ya, gitu ya. Betul Mbak Ana. Uangnya mau dikembalikan, itu dulu nanti diunggah. Kalau memang gagal, anak akan live gagal, tidak bisa. Pemirsa, kalau di live sebelumnya Ana sampaikan ke klien, sekarang sedang baring, bahwa Ana akan mengembalikan uangnya utuh apabila tidak berhasil menghidupkan burungnya yang sudah 6 bulan ini tidak mau bangun sama sekali. Tapi pernyataan itu Ana cabut karena ternyata Bapak sampaikan burungnya diapain Pak? Sebelum 6 bulan yang lalu, Ya. terus terang ikut terapi. Tadi di live sebelumnya bilang belum pernah terapi sebelum ketemu Ana. Ternyata diapain Pak burungnya Pak? Di terapi. Di terapi apa? Pengobatan, diobati. Pengobatan apa? Enggak juga, itu bukan pengobatan, itu bukan terapi. Burungnya diapain Pak? Seingat Bapak diapain itu? Seingat saya itu pengobatan pakai jarum disuntik gitu loh. Enggak ada Pak, pengobatan sampai burungnya digituin itu enggak ada. Itu bukan pengobatan, itu bukan terapi. Bapak dibohongi. Siap salah. Ya. Bapak bukan datang ke medis toh? Siap.